Mengenal secara dekat nelayan tuna wabula yang mungkin dapat kita sebut mereka terlupakan. Karena itu, dalam sesi pembahasan video kita kali ini adalah tentang bagaimana mengenal secara dekat para nelayan tuna yang ada di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. YouTuber dimanapun Anda berada, saya, Gino Samsudin Mirsab, mencoba mengupas bagaimana mengenal secara dekat nelayan-nelayan tuna Wabula atau Kecamatan Wabula ini, dan bagaimanakah potensi perikanan di wilayah ini. Menyikapi potensi perikanan khususnya ikan tuna di Wabula tentu bukan rahasia lagi, melainkan ini sudah rahasia umum. Para nelayan di wilayah Kecamatan Wabula ini yang terdiri dari beberapa desa itu sudah lama menyumbangkan hasil-hasil mereka kepada bangsa dan negara, bahkan hasil-hasil mereka atau hasil tangkapan mereka itu diekspor ke berbagai mancanegara. Untuk itu, kali ini kita akan telusuri seperti apa potensi perikanan di Wabula. Untuk itu, tak jarang orang mengira bahwa wilayah ini adalah wilayah yang sangat miskin. Tapi ternyata setelah kita lebih dekat, para nelayan yang khususnya nelayan tuna di wilayah Kecamatan Wabula ini, mereka memiliki penghasilan atau pundi-pundi ekonominya yang luar biasa. Bahkan terbilang di wilayah ini para nelayan itu adalah masyarakat ekonomi kelas 2. Artinya kalau kelas satunya tentu adalah mereka-mereka orang kaya, tetapi kalau kelas 2 mereka juga bukan kaya dan juga bukanlah miskin. Yang perlu kita paparkan kali ini, hasil-hasil yang mereka dapatkan setiap hari maupun malamnya itu dikonsumtif oleh masyarakat wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan Indonesia, juga masyarakat internasional. Untuk itu, ketika kita melihat ikan-ikan tuna ini, tentu saja kita membayangkan bagaimana enaknya kita menyantap ikan tuna. Demikian pula lumba-lumba yang kita lihat saat ini. Lumba-lumba itulah yang menjadi patokan para nelayan. Jika sudah mereka melihat lumba-lumba, maka mengarahlah ke wilayah itu. Selain itu pula, informasi lainnya yang gampang dibaca oleh para nelayan dengan banyaknya burung-burung laut yang datang ke ikan yang lagi bermain itu. Wow, memang kalau kita melihat kesederhanaan mereka dalam melakukan aktivitasnya setiap hari, itu terbilang sangatlah sederhana. Mereka hanya memiliki mata kail dan juga sedikit keterampilan. Selain itu pula, untuk menggapai area fishing ground atau area pemancingan ini, itu dari bibir pantai Wabula itu paling sedikit jaraknya 15 mil laut atau paling jauh 30 mil laut. Sehingga jika masyarakat di wilayah ini dikenal bahwa adalah mayoritas nelayan, karena selain tempatnya atau lokasinya, mereka perkampungan mereka atau desa-desa dan kecamatan mereka berada di pesisir pantai, sehingga mereka pun dalam beraktivitas sebagaimana yang kita saksikan saat ini, Roni sedang menarik ikan tuna besar. Ikan tuna besar ini tentu saja bukanlah harga sedikit, melainkan dihargai oleh para pengepul atau perusahaan di wilayah ini
dengan harga 65.000 per kilogram. Itu pun bukan gelondongan atau per ekor, melainkan yang ditimbang adalah dagingnya saja. Tetapi baby tuna yang mereka tangkap itu dijual per ekor. Itu bekerja sama mereka dengan para pengepul dan penjual-penjual ikan di wilayah ini. Sehingga tak jarang ketika para nelayan pulang dari laut, itu mulai diserbu oleh para pengepul dan untuk membeli ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan itu. Hebat kan? Menyikapi kesederhanaan nelayan ini, tentu saja reporter TV Tuna mencoba melakukan pendekatan kepada para nelayan, sehingga ada beberapa nelayan yang siap untuk mengantar TV Tuna untuk bersama-sama ke laut. Nah, dari laut yang saat ini kita berada, yang jaraknya dari bibir pantai Wabula, itu tercatat kurang lebih 20 mil laut. Bahkan kalau kita menggunakan GPS, di sini tercatat 23 mil laut dari bibir pantai. Untuk itu, para nelayan yang memang setiap harinya dan bahkan malam mereka mempersiapkan peralatan-peralatan mancingnya, di mana peralatan mancing mereka itu sangatlah sederhana, dengan modal tali senar, mata kail, dan juga body fiber. Mereka selanjutnya memancing umpan, dan umpan itulah yang akan dijadikan sebagai makanan ikan-ikan tuna besar yang saat ini kita melihat yang diangkat oleh salah satu nelayan ini. Lihat saja tuna yang ada di wilayah ini. Luar biasa, dia mendidih laksana air mendidih yang ketika kita mau masak nasi atau memasak makanan-makanan lainnya. Ikan tuna di Wabula ini dari hari ke hari dapat dibilang masyarakat nelayan di wilayah ini, mereka sepanjang tahun melakukan pemancingan. Bahkan tak jarang di antara mereka harus sampai malam hari mereka berangkat dari subuh hari sekitar pukul 3 atau pukul 4, kemudian mereka memancing umpan. Umpan-umpan yang dijadikan oleh mereka itu diantaranya adalah cumi-cumi. Kemudian setelah cumi-cumi, mereka juga ikut menjaring anak-anak atau menjaring momar. Momar itulah yang kemudian dihidupkan di salah satu perahunya itu, karena di dalam perahunya itu ada tempat namanya kapadadi kalau bahasa lokalnya. Di dalam kapal mereka atau perahu mereka memelihara ikan-ikan untuk umpan, ikan tuna sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Sebagaimana salah seorang nelayan yang saat ini bersama-sama TV Tuna Indonesia ini mengaku bernama Roni. Ia menyebutkan bahwa tuna yang ada di kisaran Laut Wabula ini itu tiada hentinya. Bahkan bisa dikatakan kalau saja pada hari-hari tertentu atau bulan-bulan yang baik, itu ikan tunanya bahkan mendekati ke bibir pantai, atau mereka tidak terlalu jauh keluar dari bibir pantai. Namun di saat seperti ini, musim barat seperti ini, sebagaimana yang kita saksikan pada hari Kamis atau hari Rabu lalu, tentu itu jaraknya cukup jauh dari bibir pantai, bahkan mendekati 30 mil. Sebagaimana tuna-tuna yang kita saksikan di hadapan mata kita ini adalah tuna yang mengikuti lumba-lumba. Tetapi ikan tuna ini dia menjadi mendidih seperti ini karena di sebelahannya atau kiri kanan muka belakangnya ada rompong. Rompong inilah yang dimiliki oleh para nelayan
yang ditabur, bahkan mereka bekerja sama dengan beberapa pengusaha-pengusaha untuk menabur rompong. Rompong-rompong itulah yang tempat bermainnya anak-anak bibit tuna atau momar, anak tongkol, sehingga ikan tuna yang besar datang merapat. Bukankah ikan itu mereka hidup dengan rantai makanan, yang kecil, yang besar makan yang kecil, yang kecil makan lagi yang paling kecil, dan begitulah rantai makanan ikan-ikan yang ada di laut sana. Sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita saat ini, tentu saja kita akan terus mengatakan bahwa ikan tuna di wilayah ini memiliki kualitas atau memiliki kapasitas atau volume sangat besar. Karena itu, tak jarang para nelayan pulang dari daerah fishing groundnya ini, mereka hingga kapal mereka atau perahu mereka syarat. Tetapi terkadang juga kalau saat-saat tertentu mereka juga tak jarang juga pulang kosong. Misalnya saja ikan tuna tidak bermain atau airnya teduh sekali, dan kalau teduh otomatis tuna juga tidak merapat ke wilayah rompong. Nah, inilah yang akan kita gambarkan satu persatu, bagaimana para nelayan menghadapi atau mengejar ikan-ikan tuna dan memancingnya hingga mereka melahirkan pundi-pundi. Menjadi hal menarik mengikuti rutinitas para nelayan di wilayah pelabuhan atau pendaratan ikan PPI Donggala Pasarwajo yang jaraknya dari Wabula atau sebelah utara Wabula, ibu kota Sulawesi Tenggara itu. Di lokasi ini bisa ditemui ikan tuna segar yang baru ditangkap dengan harga yang bisa menembus hingga 4,5 juta rupiah per ekor dengan bobot 100 kg ke atas. Untuk memperoleh ikan dengan harga yang menggiurkan tersebut, kelompok nelayan terdiri dari 10 orang atau 15 kapal harus menyiapkan modal. Tentu mereka modal itu untuk melaut. Uang itu untuk membeli umpan. Selain umpan juga yang paling fatal adalah BBM, bahan bakar minyak, peralatan hingga makanan para awak kapal atau ABK atau awak perahu untuk persediaan 4 hari melaut. Hal ini ditegaskan oleh Roni dan sejumlah diakui oleh rekan-rekannya. Seorang nelayan yang ditemui belum lama ini di Wabula menyebutkan, yang ditemui di Wabula pada hari Rabu kemarin, tepatnya pada hari Rabu kemarin, ia menyebutkan bahwa uang itu biasanya dikumpulkan dengan sistem kolektif atau patungan atau dikumpul oleh nelayannya sendiri. Setiap awak kapal atau awak perahu punya kontribusi yang kurang lebih sama tergantung kesepakatan. Artinya untuk melaut biasanya para nelayan menggunakan kapal yang sedang, yang bertonase 1 hingga 5 ton atau 5 GT. Khusus untuk kapal tangkap tuna, biasanya jenis alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap pancing atau long line. Ikan tuna itu gesit, jadi harus dipancing. Begitulah kata papar para nelayan. Jenis tuna yang ada di sekitar wilayah ini, kalau dijaring sering lolos, cerita Roni. Jenis tuna yang ada di sekitar perairan Selat
atau di Laut Banda ini, atau selat di antara beberapa pulau-pulau yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara berbatasan dengan Maluku dan Sulawesi Selatan ini adalah jenis sirip kuning, namun tak jarang juga ditemukan sirip biru. Akan tetapi harganya juga sama, sayang disayang, andai kata tuna sirip biru ini sudah dikenal harganya sebagaimana saat ini, tentu saja bisa satu ekor ikan tuna sirip biru bisa membeli mobil mewah katanya. Dan untuk itu harga saat ini dipukul rata antara tuna sirip biru dan tuna sirip kuning sebesar 65.000 per kilogram. Artinya menghitung kasar dengan jumlah tangkapan 10 ekor ikan tuna yang berbobot rata-rata misalnya 80 kilogram, maka satu perahu nelayan bisa mengantongi jutaan rupiah bahkan puluhan juta bila dipotong dengan modal melaut sekitar 1 jutaan atau hingga 2 jutaan, maka masing-masing nelayan pada kelompok beranggotakan dengan rekan-rekannya 2 atau 3 orang bisa membawa jutaan rupiah sekali melaut. Roni juga menjelaskan di PPI Donggala sendiri terdapat 2 kelompok besar nelayan, yakni nelayan pancing dan nelayan jaring. 2 kelompok ini punya spesifikasi tangkapan yang juga berbeda. Nelayan pancing umumnya menangkap ikan jenis tuna, sementara nelayan jaring menangkap jenis tongkol yang jumlahnya lebih banyak dan mudah ditangkap dengan jaring. Artinya setiap kelompok nelayan pancingnya punya rahasia sendiri-sendiri untuk menangkap ikan tuna. Karena tuna itu gesit dan lumayan susah ditebak gerakannya, sambung Roni. Roni juga mengaku bahwa kelompok nelayan yang ada di Jazirah Buton sendiri-sendiri mampu membawa pulang rata-rata 6 hingga 10 ekor ikan tuna sekali melaut. Sebagaimana di kalangan para nelayan, ada aturan tak tertulis soal ikan tuna yang boleh dibawa pulang, yakni bobotnya harus di atas 60 kg atau di bawah itu sedikit. Kalau kurang dari itu, kita kembalikan ke laut, katanya. Biar kita tangkap lagi, sudah gemuk. Canda Roni. Demikian catatan ini. Semoga catatan ini bisa memberikan masukan, karena untuk menjelaskan hal ini tentu saja tak boleh dipotong-potong. Untuk itu para YouTuber dimanapun berada, jika Anda menonton hendaknya tontonlah hingga akhir dan jangan lupa lakukan subscribe. Untuk itu bila dipotong-potong tentu saja sama juga. Memang para nelayan di wilayah ini sekali melaut, khususnya nelayan tuna, itu mereka bisa mengantongi 6 jutaan. Maka masing-masing nelayan atau kelompok beranggotakan beberapa rekan-rekannya atau 2-3 orang itu, tentu mereka membawa pulang uang ke rumahnya masing-masing jutaan. Itu sekali melaut. Nah, bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Tentu inilah merupakan catatan buat kita semua. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Dan saya, TV Tuna Indonesia, Gina Samsudin Mirsad melaporkan, semoga masukan berharga ini menjadi acuan kita bersama dan menjadi edukasi guna menyukseskan hari-hari esoknya para pejuang-pejuang ekonomi di lautan, khususnya pemancing tuna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, I hope you must be apology to me. So I hope you must waiting the next episode or next video. Bye bye. Thank you for watching.